bahaya ini. Waduh. Ini aku mau pertanyakan karena dari kemarin ini belum ada jawabannya ini yang aku Ya, pertanyakan silakan karena bertanya. agama Kristen kan kalian bilang ajaran penipu, tetapi kami Kristen nggak ada ajaran yang menipu atau nggak ada ajaran yang diajarkan untuk menipu. Nah, di ajaran Kristen ya Ustadz ya diajarkan kita untuk kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari si iblis. Nah, aku Oke, mau sudah. bertanya dong Ustadz, bentar. Ya. Kucang. Aku sama si Ustadz kau malah ikut Ya, campur. udah lanjut saya diam. Kutabo kau ya, kutabo. Diam dulu kau. Aku mau bertanya nih Ustadz, ini bertanya nih. Di dalam Al-Imran ayat 54 di situ dikatakan mereka membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Apakah di situ Allah nggak menipu? Oke, sudah ya. Pertanyaannya Silakan itu ya. Ustadz. Iya, di dalam Al-Imran ayat 54 pertanyaanku. Jadi, tidak usah, enggak. Saya bahkan tahu itu. Jadi, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kalau kita baca itu ayat, sebenarnya kan orang langsung paham ya. Orang-orang kafir itu suka bersiasat, suka ingin menghancurkan Islam dari dalam, dari luar gitu. Membisikkan kebencian kepada orang-orang supaya membenci Islam. Tetapi plot twistnya dalam cerita itu selalu tidak berarti segala tipu daya siasat setan itu berhasil. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Bukan berarti bahwa Allah di situ melakukan tipu daya juga, tidak. Ya. Bisa saja Allah membalas tipu daya itu dengan menampakkan kesesatan mereka. Bisa saja Allah merubah hati-hati orang yang bertipu daya. Banyak dalam keadaan, bentar ya. Bentar ya. Dalam keadaan Oke, ini ya. Ustadz. Oh, udah. Dalam keadaan realita aja lah kita saksikan misalnya gini. Contoh bom WTC misalnya, atau film fitnah misalnya. Di situ kan makar daripada orang-orang membenci Islam itu disebarkanlah berita-berita Islam teroris, Islam suka bun-bun dan sebagainya. Bagi orang Kristen itu harusnya menghancurkan, orang sudah nggak ada lagi memeluk Islam, ya. Tapi berdasarkan data dari PEW Research menunjukkan justru setelah 9/11 ya 11 September, dan ini juga dikutip di Fahrenheit itu, umat Islam bertambah pesat di Amerika Serikat. Itu yang dimaksud dengan wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar tetapi mereka bersiasat, tetapi hasilnya Allah sebaik-baik pembalas makar. Kenapa orang Amerika banyak tiba-tiba masuk Islam? Karena mereka cross check. Benar ndak tuduhan itu? Benar ndak mereka ini teroris? Akhirnya mereka buka Quran. Oh, mereka baca faktanya, rupanya ternyata itu adalah black campaign yang diberikan kepada Islam. Masuk Islam lah mereka. Begitu, itu maksud daripada wa makar Allah. Tapi bentar dulu, saya tanya ya, dikit aja ya sebelum kita lanjut bertanya ya. Enggak, ini enggak ada jawabannya, malah kemana-mana ke Amerika, langsung aja ke intinya Bang, atau ke jawabannya. Aku bertanya,
Kan di situ kan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya dari orang-orang kafir tersebut, karena di awal itu orang-orang kafir tersebut kan membuat tipu daya. Nah, Allah membalas dengan tipuan yang sebaik-baiknya pula. Makanya Di mana di Walaupun mana dia? Nih lanjut. yang walaupun seorang si Allah, dia seharusnya itu mengambil langkah yang lain, bukan? Dia kan seorang yang dibilangnya kalian sembah itu Tuhan, otomatis sang kebenaran tersebut. Betul, Ustadz? Masa kebenaran, masa dia tipu-tipu? udah cukup bacot ini. Enggak, ini kan pertanyaan. Jangan kau apa kalau ya supaya Dengarkan selesai. Ya, dengarkan saya dulu. Sebetulnya jawabannya udah dari tadi. Enggak Cuma ada. Ustadz itu dari tadi muter-muter lari ke Amerika. Mau mereka mau mualaf itu suka-suka mereka. Bacot. Kami nggak ada urusan di sana. Bacot ini nggak nyimak apa yang dijawab Ustadz Alwan, sehingga dipaparkan dengan analogi biar kalian itu mengerti. Tapi rupanya nggak paham. Aku nggak minta analogi, aku minta datanya karena aku Saya bukakan bertanya datanya ya. menggunakan Saya bukakan data. datanya. Bentar, aku mau bertanya. Makaru artinya makar artinya? Iya, Makar begini. itu apa artinya, Bang? Iya, gini. Gini, saya dengarkan ya, gini. Kalau saya menjelaskan itu kan sesuai dengan data. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka bersiasat, bertipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka. Membalas itu bukan berarti harus dengan cara yang sama. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ma jazaul ihsan illal ihsan. Ya, tidaklah balasan yang baik kecuali yang baik. Kemudian Allah di dalam Al-Quran mengatakan, balaslah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Itu perintah Allah Tapi di si dalam Allah, Nah, tapi si Allah kan menipu kan? Nah, itu kan fitnahan. Dia sudah dibantah, dikatakan tidak seperti itu. Coba begini ya, biar adil ya. Kok sama-sama makar? Biar adil gini. Ntar saya tunjukkan gini. Coba dibesarkan dulu. Oi, moderator, jangan usil. Dibesarkan dulu coba. Nah. Lari ke Alkitab kok. Ini sebentar ya. Ini harus dibaca baik-baik. Ini contoh kalau Tuhan yang melakukan kesesatan. Kalau Tuhan yang melakukan kesesatan, mungkin narasinya akan seperti ini. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Jadi kesesatan didatangkan oleh Allah atas mereka. Jadi yang berbuat kesesatan itu Allah, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, percaya berita hoax. Ini contoh narasi. Nanti saya akan bandingkan dengan di Al Imran ya. Silakan. Saya tanya, ini subjeknya siapa yang mendatangkan kesesatan ini kalau di sini? Subjeknya siapa? Makanya kau baca dulu dari ayat 10. Dan itulah, boleh. Nih ya. Ya. Ini ayat 10 ya. Dengan rupa-rupa tipu, daya jahat terhadap orang-orang yang harus Baca aja kau nggak bisa, Ustadz. binasa karena mereka tidak menerima Ustadz dan baca aja nggak. kebenaran Jangan yang tidak mute. menyelamatkan mereka. Nah, masuk ke dua yang 11-nya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Astaga, Coba. aku ketawa cara baca. Subjeknya apa di sini? Subjeknya apa di sini? Allah kan? Pelakunya siapa yang mendatangkan kesesatan? Yang mendatangkan kesesatan siapa di sini? Sebelum kita ke Al Imran, saya tunjukkan Al Imran. Siapa yang mendatangkan kesesatan di sini? Allah yang mendatangkan kesesatan. Subjeknya, pelaku utamanya adalah Allah. Oke, kita buka ya. Nah, coba saya buka ya Al Imran ya. Jangan suruh mute. Aku lawan Ustadz. Moderator tangannya usil sekali.
Kenapa kok birahi banget? Masih pagi-pagi Lah, birahi terus. Kan Coba. Anda bertanya. taknya ke selangkap Coba Coba kita izinkan menjelaskan Ustaz Alwan. ya, ini relax ya, gini. Ya iya, jangan Kita mute. harus ya, Suruh dia jangan mute. tapi gantian. Nggak usah Ya iya, karena kau bertanya tentang dua begini. Itu selalu- Perempuan di dalam Islam itu sangat dihargai ya, di dalam Islam Dihargai. itu muliakanlah wanita. Jadi kalau perempuan di iya, tapi ada jangan bicara terus dulu. dicerai-cerai. Iya. Biarkan dulu, sebentar dulu Iya. bang Cici TikTok, biarkan dia ngomong, biarkan dia, jangan dibisukan, dan jangan dulu Iya. bicara, Oh ya jangan bicara, sekali. gantian, Ya, iya gantian. makanya jangan Oke, ya, jangan silakan, suruh silakan. dia Tapi jangan dengarkan usir orang ngomong. tangannya. Ya, Ya. tapi tolong jangan dipotong Silakan, biar Bang. biar Gantian, kita oke, silakan. biar kita menunjukkan adab kita kan, etika kita kan. Hmm. Kan ini ayat yang kamu bawakan. Katanya gimana bisa Tuhan kami itu jelek Nggak ada yang ku bilang jelek Ustaz. ya menipu tadi Oke, nah saya baca ya, menipu itu kan perbuatan jelek. Kalau kita baca wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir, ini pelakunya orang-orang kafir loh ya, membuat tipu daya siasat. Allah membalas tipu daya mereka sebab Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Saya katakan membalas kebaikan itu tidak selalu dengan keburukan. Membalas keburukan tidak selalu dengan keburukan. Saya tunjukkan ayatnya ya. Idfa billati hiya ahsan. Dengarkan ya. Idfa billati hiya ahsan. Dalam Islam itu tidak selalu membalas keburukan itu dengan ini dalam surat Al-Fusilat ini ya. Coba kita baca di sini ya. Idfa billati hiya ahsan. Apa di sini? Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik. Jadi yang baik bukan dengan kejahatan juga. Sehingga kalau kita baik sama orang jahat kita baiki, hasilnya apa? Maka ini perhatikan, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Jadi orang yang jahat itu jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan, nanti dia akan jadi teman baik, bisa-bisa itu. Karena sikap kita, cara menanggapi. Tuduhan Anda mengatakan bahwa Allah membalas dengan cara yang jahat juga itu tidak berdasar. Di sini orang kafir yang membuat tipu daya, Allah membalas. Saya beri contoh. Di Amerika Serikat, orang-orang itu membenci Islam, dituduh teroris. Tetapi tuduhan itu justru membuat orang Amerika buka Quran. Mereka masuk ke dalam Islam. Itu namanya kejahatan dibalas dengan Nggak usah lari ke Amerika. Kita fokus aja ke ayat ini Ustaz. itu plot twist. Nah, Biar sekarang saya beri biar contoh. selesai. Itu- Aku juga kan belajar bukan untuk menghujat Ya, ya. itu Aku analogi. belajar di sini. Gini. Maksudnya gini. Wa makaru wa makarallah, saya kasih contoh di Amerika supaya nyambung. Jadi ketika mereka ingin menghancurkan agama Allah misalnya, ternyata faktanya Allah balas, tapi tidak dengan kejahatan dan keburukan juga, tidak. Mereka akhirnya masuk Islam, padahal mereka niatnya ingin menghancurkan Islam, ternyata orang menjadi banyak. Itu plot twist namanya. Nah sekarang yang jadi masalah gini, cara kita melihat begini. Lari ke dua Tesalonika. Bagaimana kalau Tuhan bukan orang kafir ya, Tuhan mendatangkan kesesatan. Menurut kamu, bisa tidak Tuhan yang berbuat kesesatan? Coba. Mendatangkan kesesatan. Makanya kau baca dulu. Aku suruh kau baca tadi, Pak Ustadz. Oke, kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 9, 10, 11. Ya, baca. Kenapa Tuhan mendatangkan kesesatan? Nah, kita baca. Ayat 9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa nih, karena mereka tidak menerima dan mengasihi
kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Diulangi lagi ayat 10-nya. Dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi itu beda jauh, Pak Ustadz. Nah, Oke. ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Karena kenapa? Karena mereka itu tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, ayat 12-nya, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya dan percaya akan kebenaran dan yang suka dengan kejahatan. Aku jawab melalui data yang Sudah ya. tertulis, bukan Ini kita asumsi-asumsi, Oke, bukan kita bisa baca. analogi-analogi. Bukan Ustadz, aku minta gitu kalau kita bertanya melalui data Alkitab maupun Al-Quran, kita menjawab data juga. Karena aku Oke. tahu Ustadz, bentar ya, aku dulu ya. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan. Al-Quran itu bisa menjawab segala sesuatu. Sedangkan di dalam ajaran Kemana-mana. kekristenan, Jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana. Ustadz Fokus. aja kemana-mana jawabannya. Aku minta dalam Al-Quran sendiri, kau lari ke Coba deh, Amerika. Coba ya. Amerika masuk Islam, itu buka analogi, Al-Quran, itu kan itu kemana-mana. Ya iya, makanya aku mintakan jawab dari data Al-Quran tersebut. Karena aku bertanya melalui data Al-Quran. Oke, baik, sudah kepanjangan, Mbak. Sudah kepanjangan. Oke, gini, Nah, saya berusaha kau untuk sendiri kepanjangan ngomong, aku dengar kok. coba Bahaya begini. Ustadz ini. Wanita itu dimuliakan karena sifatnya yang lembut. Saya hargai wanita itu. Nah, coba gantian ya, gini. Tadi saya tidak Kasih timer dong, kucang. saya tidak kemana-mana ya. Tadi saya jelaskan tentang ayat ini. Saya juga tunjukkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa balaslah yang buruk itu dengan yang jahat. Kalau Anda baca 2 Tesalonika itu baik-baik, memang Nah, betul. udah Tunggu dibaca dulu. baik-baik. Tunggu dulu, dengar dulu. Oke. Memang yang melakukan itu adalah perbuatan iblis ya. Pendurhaka itu pekerjaan iblis. Tetapi yang membalas, cara Tuhan membalas itu adalah dengan cara mendatangkan juga kesesatan. Berarti keburukan dibalas dengan keburukan. Tuhan tidak mungkin mendatangkan kesesatan karena itu pekerjaan iblis kan. Ketika Tuhan juga mendatangkan kesesatan, apa beda Tuhan dengan iblis? Itu dilema. Kalau Anda katakan di sini itu pekerjaan iblis, betul. Tapi apakah Tuhan pantas membalas pekerjaan iblis dengan cara iblis juga? Itu pertanyaan. Di dalam 2 Tawarikh 18:22 kalau kita baca, Tuhan melakukan perbuatan yang juga tidak pantas. Dan ini perbuatan iblis. Dikatakan, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta. Coba, bayangkan Tuhan membuat orang berbohong dengan mengirim roh dusta. Kedustaan itu kan tidak diperbolehkan. Kalian sering eja Islam, tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Bagaimana dengan Tuhan yang mengirimkan roh dusta supaya orang berbicara dusta? Dan dikirim juga kepada mulut di nabi-nabi. Ini kan pekerjaan yang tidak sinkron untuk dilakukan Tuhan. Coba dibahas satu-satu. Yang pertama, di Tesalonika perbuatan iblis dibalas dengan mendatangkan kesesatan. Di tempat yang lain Tuhan menaruh roh dusta. Apakah pantas Jangan Tuhan membalas diulang-ulangi lagi. pekerjaan jahat dengan cara yang jahat? Coba. Cukup. Oke. Kalau kita buka di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, di sini Tuhan udah beritahu. Di ayat yang 2. Ayat 1 dulu ya, tentang kedatangan Tuhan. Ini kan perikopnya kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ayat 1, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia
kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, ayat 3-nya, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan terdahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu siapa? Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk kalau di bawah 2 Tesalonika 2, Allahmu juga kena di sini. Kita baca ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Oke, sudah ya. Ayat 5, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga baru akan menyatakan diri kepada waktu yang telah ditentukan baginya. Iya, sudah selesai baca-bacanya. Ya udah, makanya kau Oke, simak gantian ya. biar Oke, pintar, gantian. cerdas. Oke, sekarang biarkan orang menilai ya. Gantian, saya bicara, Mbak dengarkan. Saya tidak mendengar jawaban. Yang dia cuman baca ini saja tadi, yang di atas ini dibaca terus bicara, tidak jelas. Saya tanya, Tuhan merespon pekerjaan iblis dengan cara mendatangkan kesesatan. Bukankah mendatangkan kesesatan itu pekerjaan iblis? Apakah Tuhan membalas iblis dengan cara mengerjakan pekerjaan iblis juga? Itu pertanyaannya. Di dalam 2 Tawarikh, Tuhan menaruh ruh dusta. Bukankah dusta itu hal yang buruk? Kenapa Tuhan bekerja seperti bekerjanya iblis? Menaruh ruh dusta bukan kepada orang jahat tetapi kepada nabi-nabi. Coba perhatikan ini. Dia menaruh roh dusta ke mulut nabi-nabi. Jahat tidak? Jahat tidak itu? Sehingga kata Nabi Yeremia, kita lihat buka Yeremia 4:10. Yeremia mengatakan begini. Ah Tuhan, perhatikan ya. Ah Tuhan Allah, sungguh engkau telah memperdayakan aku, bangsa ini. Baca aja gak jelas. Sungguh, bayangkan Tuhan menipu daya bangsa. Bukan, dan bahkan Nabi Yeremia itu mengatakan hal yang sama. Kalau kita buka di Yeremia 20, saya bukakan ya. Nih Yeremia 20, saya bukakan. Jangan dulu kemana-mana. Satu ayat aja belum selesai. Ini Aku aja tadi baru Al Imran loh. Al Imran 54. tenang dulu. Belum Saya kemana-mana. Saya enggak potong ya. Ya. Lihatin. Ya, silakan. Di sini Tuhan dengan, kalau kita buka Inggrisnya ini biar lebih jelas nih. Oh Tuhan, kau has deceived me, kau telah memperdayakan aku, menipu daya ini. Ya. Tuhan membalas pekerjaan iblis dengan mendatangkan kesesatan sehingga mereka percaya hoax. Tuhan membawa roh dusta menaruh di mulut nabi sehingga nabi mengeluh, Tuhan kau telah menipu daya aku. Coba, itu bukankah itu pekerjaan iblis? Coba fokus ke pertanyaan, jawab itu. Coba. Oke. Aku jawab ya.
Kalau kamu bilang itu tentang penipuan, Allah di situ menipu, Allah di situ menyesatkan. Aku tegaskan sekali lagi, di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada ayat yang menyatakan bahwa Allah itu adalah penyesat. Nah, dalam arti dia secara aktif menipu manusia. Malah sebaliknya, Alkitab secara konsisten menggambarkan Allah sebagai sumber kebenaran dan terang yang tidak dapat berdusta. Malahan, di sini Alkitab juga memperingatkan tentang adanya nabi-nabi palsu dan ajaran sesat, kan? Yang bukan berasal dari Allah, melainkan dari sumber-sumber yang lain. Dalam Matius 24 ayat 11, di situ dikatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 1 Timotius 4 ayat 1, Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Kita itu udah diajarkan, udah diperingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan firman Tuhan sekujuk-kujuk itu adalah perkataan Allah untuk baik-baiknya aja, tidak. Dia memperingatkan. Makanya di dalam ayat 10 aku bacakan tadi, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima. Karena orang Kristen itu mereka itu dibuat free will. Kau mau ikut Tuhan terserah, kau nggak mau ikut Tuhan terserah. Bukan kayak Islam, aku Allah, sembahlah aku. Iya kan? Sudah curhatnya, sudah curhat. Bukan curhat, itu jawabannya. Oke, saya tunjukkan data Tuhanmu menipu ya. Real ini. Saya bukakan, ya ini saya nggak mau. Bentar, aku belum, jangan dulu kepanasan. Kau jawab dulu Al-Imran ayat 54 itu. Di situ walaupun kau lari kemana-mana, tetap di situ Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Sama-sama makar di situ, wa makarullah. Iya kan? Walaupun Ustadz mau lari kemana, mau lari ke Amerika, di situ dibilangnya orang-orang udah mualaf, tidak merubah ayat tersebut bahwa Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Sudah ya, Mbak ya, gantian ya. Silakan kau jawab ya. Al-Imran ayat 54. Aku cuman Al-Imran ayat 54. Kau ini udah kemana-mana. Karena memang banyak. Kecang. Kau cari narasumber yang benar dikit. Ada kemarin udah Ustadz satu, udah dua Ustadzku kasih mencret. Oke, enggak apa-apa. Baik, begini ya kawan-kawannya. Begitu banyak data Bible saya tunjukkan bagaimana Tuhan di Tesalonika mendatangkan kesesatan. Tuhan menaruh roh dusta di dalam Tawarik. Gak nyimak jawaban kan? Tunggu dulu, dengar gantian. Tuhan menaruh roh dusta ke dalam mulutnya. Nabi Yeremia mengeluh, Tuhan kenapa kau tipu saya? Sekarang saya tunjukkan bagaimana Tuhan ya berjanji lalu dia menipu. Datanya ya, data. Saya buka Bible. Di dalam Kejadian pasal 48 nomor 21. Ya. Tuhan berjanji kepada Yusuf. Apa janji Tuhan? Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Ini janji Tuhan ini kepada Yusuf. Dia akan bawa pulang Yusuf ke Israel, nenek moyang daripada Yusuf, tempat nenek moyang. Tahu tidak Mbak ini kalau Tuhannya itu tidak menepati janji? Tahu tidak dia?
kita buka di Kejadian, ini pasal 48, kita buka di Kejadian 50. Yusuf tidak pernah pulang, ya. Dia kayak Bang Toyib tuh, tidak pulang-pulang dia. Sampai berapa kali lebaran itu. Mati di Mesir dia, kita baca. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Jadi ini sudah menjelang ajal, ya. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah Abraham, Ishak dan Yakub. Metong dia, mati di Mesir, nggak pulang-pulang, nggak balik-balik. Apakah ini cukup bukti bahwa Tuhanmu tidak menepati janji? Selain mendatangkan kesesatan, menaruh mulut dusta di para nabi, dia juga sudah tidak menepati janji. Kurang data apa coba? Berkali-kali kau framing saya, nggak bawa data, Ustadz saya kasih mencret, nggak apa-apa. Nyatanya, Kenyataan gitu kok. nggak apa-apa. Dari tadi aku Ya. bertanya tentang Al-Quran di dalam Al-Imran ayat 54, kau jawab di mana? Sekarang, Logika kan? Logika yang kau pakai kan? Mbak, Kau bertanya, aku jawab pakai data yang tertulis pula. Tetapi kau nggak mendengar jawaban dari aku. Nah, makanya jawabannya aku nggak dapat. Itu cuman omongan kau. Aduh, udah dibilang kan? Padahal udah jelas di 2 Tesalonika 2. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Karena manusia itu menolak untuk diselamatkan. Tuhan kami itu, dia itu penyelamat. Tetapi kami di Kristen itu diberikan free will. free will. Kehendak bebas untuk memilih, bukan kayak Allah. Allah itu kan memaksakan. Akulah Allah, sembahlah aku. Tuhan kami itu nggak minta-minta disembah, nggak minta disembah Allah. Makanya aku hanya minta si Ustadz untuk menjawab di dalam Al-Imran ayat 54, karena aku nggak dapat jawabannya. Karena dari tadi Ustadz sendiri lari ke apa tadi, Amerika tak udah mualaf, udah menemukan jalan yang itu pun aku bisa. Tetapi kalau dibilangnya, aku pegang kata-kata Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan. Kenapa kalian malu untuk menjawab sesuai dengan data Al-Quran? Karena kami bertanya bukan asumsi. Bentar, karena aku bertanya itu melalui data Al-Quran, bukan asumsi aku untuk menjatuhkan Islam. Tidak, di sini ini untuk belajar. Ya bebas lah Belajar. kamu. Gini bebas lah apa yang kamu bilang. Enggak. Walaupun aku tahu kau ngomong itu santai biar orang menilai, oh perempuan ini ngomongnya. Tapi coba kau lihat, kita belajar di sini. Memang kita belajar di sini. Nah, memang belajar. Kenapa kau cuma asumsi? Ada data asumsi yang kau bawa. Oke, terserah mau bilang asumsi. Saya tunjukkan lagi data berikut Tuhanmu. Nah, kan? Nggak berani kan? Nggak berani bahas Al-Imran ayat 54 kan? Tidak, sudah saya bahas tadi itu, saya tidak mau ulang-ulang. Ini saya sudah bahas tadi. Karena tidak ada jawaban. Coba. Oke, Coba. sebentar. Kenapa lari ke Alkitab? Kalau data Alkitab, Alkitab bisa menjelaskan dirinya sendiri. Menarik napas panjang kalau bahas Bible begitu berat begitu, kayak ada beban di Enggak dalam. ada berat. Kalau gitu santai, relax. Alkitab walaupun enggak dibilangnya Alkitab itu kitab penyempurna, enggak ada dikatakan, tetapi di Berarti Al-Quran kita- aku kejar, kita banyak salah gitu. kejar di yang dikatakan Al-Quran itu sendiri. Oke, Mbak, Al-Quran gantian. tidak ada Mbak. keraguan-raguan. Al-Quran Saya tahu- itu bisa saya tahu menjelaskan perempuan itu segala banyak bicara, sesuatu. Tapi kita gantian ya, kita gantian. Ini kan dialog namanya. Iya, kau jawab dulu. Kenapa kau seorang ustaz Iya. harus mempertanggungjawabkan imanmu? Jangan kau membodoh-bodohi jemaat-jemaatmu aja. Kau tanggung jawab imanmu dalam Islam. Aku siap mempertanggungjawabkan iman Kristen. Sudah curhatnya ya. Silakan Kucang kau. kita kasih. Ya, Iya, sudah. silakan kau jawab Al-Imran ayat Terima 54. kasih sudah kasih kesempatan. Kau sama aku lebih dulu aku yang kenal si Kucang. Oke. Jadi kalau kau suruh-suruh,
Gak bisa. Sudah ya. Jadi begini. Dari tadi saya tunjukkan data dan dia bikin pernyataan. Saya tunjukkan data Tuhan datangkan kesesatan, Tuhan menaruh roh dusta di mulut nabi-nabi. Nggak berani dia bahas Al Imran ayat 54 satu ayat Ustadz mencret. Sudah, gantian ya. Saya datangkan Nabi Yeremia mengeluh Tuhannya menipu daya dia dan data-data dia bilang itu bukan data, terserah. Lalu dia bikin klaim. Katanya di kitab saya tidak ada itu Tuhan tidak konsisten Tuhan. Saya tunjukkan data. Tidak menepati janji. Saya tunjukkan data bagaimana Yusuf dijanjikan Tuhan akan dibawa balik Israel, ternyata Tuhannya menipu Yusuf. Nipu karena dia sudah janji tidak ditepati, itu nipu namanya. Sekarang saya tunjukkan lagi data yang dia alergi dengan data-data ini. Ya. Di Kejadian pasal 46. Simak, dengarkan baik-baik janji Tuhan. Janji Tuhan ya. Kepada Yakub. Coba lihat apa kata janji Tuhan di pasal 46 nomor 3 ini. Bisa dari nomor 4 juga boleh, atau dari 3 sih, kita baca 3 ya. Lalu firman Tuhan ini ya. Akulah Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir. Dia memberi semangat kepada Yakub. Ayo Yakub, pergi ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir dan tentulah juga aku akan membawa engkau kembali. Dia suruh orang jadi kayak begini ya, kayak dia suruh orang pergi merantau, terus dia janji kalau setelah merantau kau balik lagi ke negeri ini. Itu janji Tuhan itu. Kejadian pasal 46, Tuhan berjanji kepada Yakub, pergi ke Mesir, kau datang, kau akan jadi bangsa besar di sana, balik saya juga akan buat kamu balik. Pasal setelahnya, Kejadian pasal 47. Kita baca, apakah Yesus kembali? Yakub. Apakah Yakub kembali dari Mesir? Tidak. 47:28. Yakub pada akhir hidupnya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu, bertambah banyak. Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Nah, yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun ketika hampir waktunya mati. Ya, lihat ini. Dipanggilnya anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, bla 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 bla, kuburkan aku di sini. Dan setelah itu meninggallah Yakub. Mana janji Tuhan dia akan dibawa kembali? Mana? Apakah itu masuk dalam kategori menipu daya? Ketika Tuhan berjanji kepada nabinya lalu dia tidak tepati? Nipu nggak itu Tuhan? Coba. Ini diskusi yang harus dibangun, dijawab. Ya. Jangan ngeluh, jangan baper, jangan ceramah, jangan. Dijawab diskusinya itu. Nah, teman-teman di bawah bilang itu nipu. Ya nipu. Atau mungkin PHP ya. Pemberi harapan palsu. 2 saya kasih contoh. Dia beri janji kepada Yusuf. Dia beri janji kepada Yakub. Anak dan bapak dua-duanya tidak dapat janjinya. Gimana itu ceritanya? Coba. Ayo silakan, jangan curhat ya. Semakin kau curhat, saya tambahkan data lagi. Bukan ku curhat. Malahan kau sendiri sebagai ustadz tidak bertanggung jawab atas imanmu sendiri. 1. Dari tadi aku jawab lo pertanyaanmu. Kau lari kemana-mana aku jawab. Sedangkan di dalam kitabmu 1, aku baru tanya 1 Al Imran ayat 54. Kau sakit hati, kau bilang orang yang sakit hati.
Kau sakit hati sehingga kau bawa kemana-mana. Udah ku jawab kan di awal tadi. Dalam Alkitab tidak ada ayat yang menyatakan bahwa Allah itu adalah penyesat. Dalam arti dia secara aktif menipu manusia. Dengar dengan baik ya. Malahan dia sebaliknya. Alkitab secara konsisten menggambarkan Allah sebagai sumber kebenaran dan terang yang tidak dapat berdusta. Karena yang disebutkan kebenaran itu tidak dapat berdusta. Bahkan Alkitab itu juga memperingatkan tentang adanya nabi-nabi palsu dan ajaran-ajaran sesat yang akan muncul dan menyesatkan. Aku udah kasih ayatnya. Matius 24 ayat 11, 1 Timotius 4 ayat 1. Kau nggak dengar apa kau ketungkian? Perlu aku korek telingamu, Ustadz. Sedangkan aku bertanya baru di Al-Imran ayat 54, kau nggak bisa menjawab, kau malah lari kemana-mana. Kau kalau kitabmu dikritik, kau nggak mau terima. Sedangkan kau mau mengkritik kitab orang, udah terjawab, malah muter-muter, belum terjawab. Udah ku bilang, Tuhan itu tidak bisa menipu. Dan terang itu tidak dapat berdusta. Dia kan sebagai sumber kebenaran dan terang. Aku minta tanggung jawabmu dong. Masa kau mengajarkan di masjid-masjid ini itu? Jangan andalkan suaramu pelan. Berarti Ustadz ini sabar. Kau harus jawab. Satu pertanyaanku kau belum jawab. Sudah ya, sudah ya. Gini, Jawab. kenapa saya berkata pelan? Karena begini, Nabi Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Bawa orang ke jalan Tuhan dengan cara yang hikmah, cara yang baik. Saya berhadapan dengan perempuan, saya hormati dia karena dia perempuan. Itu cara Islam, bukan cara saya. Kalau aslinya saya bisa jambak-jambak rambut perempuan itu. Tapi saya disuruh oleh Allah untuk begini, ya saya begini, ya. Nah, begini. Sudah saya jawab tadi. Kalau mau saya jawab berkali-kali boleh. Jawabannya di mana? Tadi kan kau Aku menuduh begini. tanya makar itu apa artinya? Bentar, Nggak ada jawabmu. Gantian. Bohong kalau saya tidak menjawab. Tadi saya sudah jawab. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermakar, itu makar orang kafir. Allah membalas makar mereka, dan setiap balasan bukan berarti dibalas dengan cara yang jahat. Seperti di dalam surat Al-Fusilat dikatakan, saya tunjukkan lagi ayatnya biar kamu puas ya. Ini saya bacakan biar kamu puas, dan tidak ada lagi Makar itu apa artinya makar? Saya tidak potong bicara tadi, ya gantian. Ya, Di sini dikatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, ya. nggak berani dia kan? Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tidak sama. Ketika orang kafir berbuat tipu daya, Ajari tentang itu di dalam ajaran Kristen pun ada. Bang Kucang, tolong ditertibkan dulu dong ini. Di dalam Islam ditegaskan begini, dalam Quran, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Makar yang dilakukan iblis itu jahat itu. Tentu Tuhan tidak punya cara seperti itu kan? Maka di sini tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik. Allah mengajarkan ini, otomatis Allah juga melakukannya. Tidak mungkin Allah mengajari kita yang tidak benar. Sebaliknya di Bible kamu, saya tunjukkan loh, Tuhan mendatangkan kesesatan. Tuhan menaruh roh dusta di mulut nabi-nabi. Bukankah itu aktif dalam berdusta? Itu perbuatan iblis itu. Kau tidak bantah itu. Nah, sekarang saya tunjukkan data. Kau bilang tidak ada Tuhan aktif menipu. Saya tunjukkan Yusuf dijanjikan pulang balik Israel, tidak ditepati. Dijanjikan Yakub balik Israel, tidak ditepati. Sekarang saya tambahkan lagi satu. Semakin kau mengeles, semakin saya tambahkan data. Tuhan di dalam Kejadian, dengarkan baik-baik. Ya, karena memang ini datanya, mau bagaimana lagi? Fakta dan data ada di sini. Coba kita baca ya.
Eh, Iya, aku masih Janji bertanya loh, masih menunggu jawaban. jangan dihalangi saya. Jangan Sudah dulu saya ngeles. jangan dihalangi saya untuk menunjukkan data. Dengarkan dulu baik-baik. Di dalam Kejadian pasal 49, Tuhan menjanjikan bahwa ya, apa janji Tuhan? Kerajaan Israel itu akan datang dari orang Yehuda. Tidak akan pernah keluar dari orang Yehuda. Betul tidak? Coba kita baca. Dia Tongkat tepati nggak? kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintah di antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saya tanya balik sama kamu, Tuhanmu tepati enggak? Kamu ragu kan menjawab kan? Di Jangan-jangan situ- Tuhan enggak tepati lagi. Aku belum jawab, kau bilang ragu. Oke, saya tanya. Masa Allah berdustanya Islam-Islam ini. Sekarang saya tanya, menurut kamu Astaga. Tuhan menepati janjinya tidak bahwa tongkat tidak akan beranjak dari Yehuda? Hmm. Dia tepati Tidak. tidak? Dia tidak tepati. Tepati. Ya Tepati apa tepatilah. tidak? Tepati apa tidak? Yang Tepati. yang lurus. Tepati. Oke. Tepati. Saya bukakan Kisah Para Rasul. Coba lihat janji Tuhanmu terbukti apa tidak? Kisah Para Rasul 13:21. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish. Dari suku apa? Yehuda? Benyamin. Dari suku Benyamin. Bentar, Bukan kejadian Yehuda. berapa tadi? Bukan Kejadian berapa Yehuda. tadi? Kejadian berapa tadi? Aduh. Kejadian berapa tadi, Ustadz? Kejadian 49 nomor 10. Kejadian 49 nomor 10. Kisah Para Rasul 13:21. Katanya tongkat itu tidak akan lari dari Yehuda. Kau sudah yakin, sudah pede tadi. Oh tidak, pasti Kan? ditepati. Kau saja bisa ditipu sama Tuhanmu aja. Dirimu aja nih, dirimu aja bisa kena prank nih. Saya bukakan Kisah Para Oke, Rasul. kau buka Yesaya 13. 49 ayat 21. Ini Kisah Para Rasul mau kau kemanakan dulu ini? Wah, Buka Kisah Para Rasul. buka dulu. Kau ajari 13, aku tentang 21. kitabku sendiri. Sedangkan kau nggak terima Tanggapi dulu pernyataan yang dari ada. aku bahwa di Gini. situ olehmu penipu. Pak, kalau kita makan, selesaikan dulu makanan yang ada di hidangan, baru pindah-pindah. Kau tanggapi dulu yang ada. Makanya, Kalau kita lagi Ranamu makan, kan mau ini, untuk bertanya. makan dulu yang ada di depan kita, baru pindah Jangan ke yang lain. Coba. mute-mute, kucang. Ah, Kisah Para Rasul 13:21. Yehuda dijanjikan akan mendapatkan selalu tongkat kerajaan. Kenapa diberikan kepada suku Benyamin? Kenapa Tuhanmu berdusta? Coba jawab. Coba dijawab. Coba dijawab kawan-kawan. bisa. Kitamu aja kau nggak bisa satu ayat yang ku kasih kau nggak bisa jawab. Semakin Nggak bisa kamu bertanggung mengeluh, jawab. semakin kamu baper, saya semakin tunjukkan data aku lagi. kasih Yesaya 49, kau nggak mau baca. Yang lebih tahu itu aku, karena itu kitabku. Kau di sini hanya bertanya. Aku menjawab Yesaya 49, jawabannya Yesaya 49 ayat 21. Silakan dibuka. Coba dibaca aja dah, daripada capek kita coba. Ya iya, karena Tuhan itu menggenapi janjinya untuk memulihkan mereka yang ini sebelumnya buktinya, terasa tidak mungkin. Lalu ini apa? Kita baca ya Yesaya 49 ayat 21. Berat ya kawan-kawannya. Bukan berat, kau yang merasa berat karena kau nggak bisa jawab satu dalil yang ku bawa. Aduh, kemana-mana. Wong itu udah tertulis jelas kok. Allah itu menipu, sama-sama makar kan? Wow makar Allah. Di situ aja kau udah kalah telak, bah. Coba dibaca, ditunggu orang.
Oke, 21. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekalinya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan ayat berapa ya tadi? Ya, nggak tahu juga saya. 49 14. Oh, 14. Oke. Astagfirullah. Ya, memang ini. Oke, dari ayat 14, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ayat 17, orang-orang yang membangun engkau Baca aja datang sampai bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sungguh mereka semua akan kupakai sebagai perhiasan dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Ayat 19, sebab tempat-tempatmu yang tandus dan yang sunyi sepi dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk saking banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang yang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku. Aduh. Apa ini? Apa itu? Menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekalipun ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut di dalam pembuangan dan Mbak, disingkirkan? sudah kepanjangan Tetapi bacanya anak-anak Saya khawatir. Anak-anak ini siapa? Kau bertanya itu untuk menerima jawaban. Bukan Kau jawaban Ustaz, itu membaca kau Ustaz. namanya. Lah iya. Membaca. Kamu lagi baca, saya disuruh mendengarkan, bukan menjawab namanya itu. Oi, karena di dalam Kamu membaca, Alkitab. saya disuruh dengarkan. Iya. Ini apa bacanya ya? Karena kau bertanya dalam Alkitab. Maka aku itu menjawab pakai data Alkitab, bukan kayak kau. Aku bertanya di dalam Al-Imran ayat 54. Otak kau yang kau pakai untuk bikin jawaban. Kalau kamu bertanya, saya bertanya, kamu jawab ya kamu jawab. Bukan kau baca buku, sendiri. suruh saya. Udah dibilang, lah aku bukan baca buku. Oke, mute lagi aku di mute. Jangan pakai mute. Mbak, usin kali gantian. Moderator. Gantian kita begini. Bentar. Kau nggak mau menerima jawaban? Enggak, dari tadi cuma membaca. Saya enggak tahu lagi baca apa. Lah memang iya. Itu jawaban dari Kejadian 49. Bentar. Itu jawaban dari Kejadian 49 ayat 21. Yesaya 49 ayat 21. Ya iya. Pertanyaanmu kan Kejadian. Pertanyaan saya begini, pertanyaan saya coba dengarkan ya baik-baik. Iya, pertanyaanmu kan ada di dalam Kejadian 49 ayat 21 kan? Bukan 21, salah itu. Nah, makanya itu tidak disimak baik-baik. Nomor 10, coba saya dengarkan, saya jelaskan ya. Kamu jelaskan. Emang kapasitas apa kau? Kau disuruh jelaskan Al-Imran ayat 54, kau nggak mampu. Sedikit-sedikit Ustaz. Oke, aku nggak baper.
Aku hanya Ulangi soalnya, mempertanyakan biar yang kenapa lain paham ya. Islam ini Saya ulangi soalnya, Islam biar ini kalau nggak kamu bisa jawab, mempertanggungjawabkan iman mereka. Saya ulangi biar kau paham ya pertanyaannya. Coba perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Perhatikan juga nomor berapa gitu, biar tidak apa ya, amburadul caranya menjawab. Kejadian 49 ini janji Tuhan. Lagi-lagi saya ingin tunjukkan Tuhan di Bible konsisten berbohong itu, konsisten tidak menepati janji, itu berarti menipu. Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak, artinya tidak akan pernah pindah. Tongkat kerajaan tidak akan pindah ke siapa-siapa? Dari Yehuda. Jadi suku yang dijanjikan Tuhan, tongkat kerajaan itu akan turun dari turunan Yehuda. Paham sampai di situ? Kisah para Rasul menceritakan janji Tuhan itu bohong. Diceritakan bahwa Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis, bukan dari Yehuda, tapi dari Benyamin. Mudah, singkat, padat. Kau jawab, jangan baca buku. Terus sebentar, ini apa tadi? Baca apa ya? Jangan begitu. Kejadian Kalau kau mau kibar bendera, saya nggak tahu Pak Ustadz, ajarin saya, ya saya terangkan kalau mau. masa Al-Qur'anmu aja kau nggak bisa jawab, nggak bisa tanggung jawabkan. Al-Imran ayat 54. Fokus. Kau mau menjelaskan kejadian itu, Fokus kejadian Tuhanmu. 49. Tuhanmu Lah, Tuhanku ketangkap kenapa? tangan. Ini ketangkap tangan, dia tidak menepati janjinya, berarti berbohong. Menepati Ini janji. benar. Itu kan kata kau, pemikiran kau. Coba, apakah kejadian Yesaya 49. gini, coba. Apakah benar janji Tuhan tongkat tidak akan pindah dari Yehuda? Terbukti apa tidak? Kau tadi bilang pasti, terbukti. Pasti. Nah, terus ini apa fakta? Terus Oke. berarti yang kisah para rasul ini bohong? Nggak bohong. Hah? Itu kau baca dulu perikopnya. Itu bercerita Apa perikop? tentang apa? Sama nggak cerita dari di kejadian 14 Ya, perikopnya. kejadian 49 ayat. Apa itu perikopnya? Ini perikopnya nih. Oke, baca Antioquia. dong. Kau baca lagi. Nah, baca lagi apa? Kejadian 49 ayat Kejadian ayat 10. 49. Apa perikopnya? Apa perikopnya? Apa perikopnya di situ? Ini cerita. Mau diajari Ustadz ini, jangan bikin malu kau. Nah, ini perikopnya. Terus Perkataannya apa aku kan sama nggak? Apa jawabannya? Nyambung nggak itu? Nyambung nggak itu? Nyambung, karena bercerita Nyambung nggak? tentang Memang nggak nyambung jawabanmu. tongkat kekuasaan Lah, akan diberikan tongkat. kepada Yehuda. Kau baca perikopnya itu bercerita tentang apa? Oh, itu udah jelas. Kau bawanya kisah para rasul, nggak nyambung Ustadz. Sedih ya. Bikin malu, bergelar Ustadz, bergelar Saya yang bikin Ustadz malu. tapi bodoh. Sekarang yang bikin malu saya ya. Ya memang iya. Karena kau nggak bisa jawab, larinya hanya ke Alkitab. Itu apa? kita sebagai umat Kristen mempertanyakan kembali. Karena di dalam Al-Qur'an Anda mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, betul? Kayaknya diskusi kita sudahi sampai di sini dulu Betul ya. nggak? Nanti kita lanjut. Ragu menjawab. Kayaknya sepertinya sudah Ragu cukup menjawab, hari kan? ini. Minum obatnya saya rasa sudah cukup. Nanti kita kasih besok-besok lagi. Bang Kucang. Nah, besok-besok lagi. Takut kau. Bang Kucang. Aku tanya makar itu apa? Kau nggak bisa jawab, Ustadz. Aduh.
Saya rasa belajarnya hari ini cukup. Ya, perkara hidayah itu kan bukan punya saya ya, hidayah itu milik Allah. Nah, iya. Kalau misalnya siapa namanya nih ya tadi ya, siapa namanya kawan-kawannya tadi, apa itu, bacot. Makanya saya bilang memang orang-orang kafir itu anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan, tidak diberitahu, sama aja modelnya, nggak akan berubah. Bahkan di depan matanya ditunjukkan data juga nggak akan berubah gitu, nggak akan ngefek. Karena memang sudah kadung cinta dengan kesesatan. Bang Kucang mana ini Bang Kucang? Bang Sese? Kan di situ dikatakan sebab ada tertulis. Itu tertulis di mana gitu loh. Kita analisa dulu siapa yang nulis. Ya, oke boleh. Teman-teman sambil tap-tap layar ya, biar komalnya kuat, dikencangkan tap-tap layarnya. Betul, kita harus kaji dulu nih. Awalnya kan yang berbicara itu kan di Galatia. Galatia itu kan masuk kategori surat Paulus. Betul. Galatia, Efesus. Ya karena titik dua tadi sama aja tadi. Jangan masuk situ, Kenapa Mas? Karena ada tertulis ke kiri dilarang masuk. Bukan berarti aku yang nulis. Iya, cuman kan kita harus selidikin kenapa dia mengutip ada yang tertulis. Ada tertulisnya itu di mana tertulis? Nah ini di sini, ini ada tertulis. Iya dong. Ini sih ada Aku kasih tertulis. contoh. Bang Feb, aku kasih contoh. Sebentar Aku Bang, kasih contoh. Di dalam Matius 6 nomor 4, coba dibuka deh. Matius 6 nomor 4, 4 nomor 6. Nah sebelumnya aku kasih contoh dulu, ya kan? Yang Ya. tadi. Oke. Mas jangan masuk ke kiri. Kenapa Mas? Sebab ada tertulis ke kiri dilarang masuk. Oke. Di mana Mas tertulis? Ya ini tertulis ke kiri dilarang masuk. Kok ditanyain lagi? Nah itu sama aja. Aku kasih sampel ya. Di dalam Matius 4 nomor 6, coba Bang Feb Nugroho dibaca dulu coba. Matius 4 nomor 6 itu kan ada tertulis di situ Yesus itu dilindungin sama Elohim. Jadi bahkan kakinya Yesus pun itu tidak terhantu kepada batu. Karena Elohim itu akan mengutus malaikatnya untuk melindungi Yesus di segala jalannya. Coba dibuka. Di dalam Matius 4 nomor 6. Coba Bang Febri dibaca dulu coba. Jangan sampai saya keliru baca dalilnya tadi. Oke. 4 nomor 6. Nah, di situ kan ada tertulis, sebab ada tertulis. Nah, kan gitu. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oke, apa pertanyaannya? Tuh ada tertulis. Sebab tertulis. Di situ begitu tulisannya. Gimana kurang putus-putus Bang? Sebab ada tertulis. Itu kan keterangannya kayak gitu. Sebab ada tertulis. Betul?
Betul. Nah, coba dibuka Mazmur 91 nomor 10 sampai 12. Bang Feb. Oke, Mazmur 1. Mazmur 91. Oh, Mazmur 1. Mazmur 91 10 sampai 12 sambil tap-tap layar, teman-teman. Mazmur 91 10 sampai 12. Yo, Sambil aku minum Bang ya. nggak apa-apa, santai aja. Iya. 91. 91. 91 nomor 10 sampai 12. 10 sampai 12. Malah petaka akan menyembah kamu dan tulah tak akan mendekat kepada kelemahanmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan untuk menjaga kamu, menjaga kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oke. Untuk menjaga Yesus di segala jalannya. Karena di dalam Matius 6 nomor 4 nomor 6 tadi, sebab ada tertulis, kan di situ keterangannya gitu. Sebab ada tertulis. Coba sebentar. Ini maksudnya muni Yesus di sini. Coba dibaca dulu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan telah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Maksudnya Yesus. Di Matius 6 nomor 4 tadi, itu kan ada literasi di situ yang dikatakan sebab ada tertulis. Kata dalil Matius 6 nomor 4, katanya ada tertulis bahwa malaikat-malaikat Elohim itu akan menatang engkau di segala jalanmu supaya kakimu tidak terhantuk kepada batu. Sebentar. Nah, coba dicek. Sama nggak dalilnya? Oh ya, nggak sama, jelas nggak sama. Kita kan harus sesuai teks. Coba dibaca. Ya, coba dibaca dulu. Oke. 4 nomor berapa tadi? 6. Matius 4 nomor 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu nggak terantuk. Nggak sama ya? Nggak sama ya? Ini malaikat, ini nggak ada sama ini, nggak ada tulisan kaki terantuk tuh di sini. Nggak sama ini. Nggak sama. Di situ jelas. Nggak ada ini. Aku cari coba kaki terantuk biar apa? Dijaga biar kaki nggak terantuk batu. Coba aku baca lagi ya. Siapa tahu kelewatan. Jadi kan di situ Yesus itu dijaga sama malaikatnya Elohim. Dilindungi Yesus. Jangankan Yesus, aku juga dijaga malaikat, Bang. Jangankan Yesus. Iya tahu, betul. Di sini nggak ada. Sebentar, aku baca dulu ya sebentar. Apakah terantuk batu? Coba aku baca. Siapa tahu aku kelewatkan. Kalau ada batu ya berarti bukan Yesus yang dimaksud. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Maka berarti untuk Yesus itu salah satu contoh. Karena di situ dikatakan cocok. Ya, di situ dikatakan sebab ada tertulis. Jadi ternyata ada tertulis di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur 91 10 sampai 12. Nah, sekarang kita kembali. Itu kan Yesus yang dilindungin sama Elohim tuh. Berarti Bang Feb tadi setuju bahwa Yesus itu di dalam kitab Mazmur 91 nomor 1 sampai 12 dia dilindungin sama Elohim, dilindungin sama Tuhannya. Nah, berikutnya kita masuk di Galatia 3:13 tadi. Boleh. Di situ kan ada tertulis sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Coba deh dicari di mana literasinya tuh. Yesus terkutuk. Memang nggak disuruh di situ, nggak dikasih tahu di Perjanjian Lama. Aku tunjukkan data ya, entar ya, aku keluar aplikasi sebentar. Yo, kecuali di situ ada tertulis di Perjanjian Taurat, nah gitu ya bolehlah kita. Kok nggak ada, wah ngelarang nih kamu nih, nah itu.
Kita nggak bisa tuduh dia ngarang karena memang nggak ada Kristen. Aku bukan sekali dua kali ketemu Anda nih. Lah iya, di mana kamu tahu saya ngaku Kristen itu di Dulu waktu itu dengan saya diskusi kok. Kau mana? malah menjelek-jelekkan orang Islam. Kalau Islam ngapain bang naik bang? Lah, abang Kristen emang? Ditanya kalau Islam Enggak, ngapain saya- naik? Kalau Islam Abang ngapain Kristen naik? emang? Enggak, saya Islam bang. Ah iya. Nah, pertanyaan saya kepada abang kalau Islam ngapain naik? Ya, ini emang Kristen semua yang naik di sini? Enggak juga kan? Tapi saya bikin tema. Oh. Abang kelihatan enggak tema saya nih? Saya taruh di abang nih, biar kelihatan. Oh ya, Kristen naik bertanya. Nah, di sini kan yang Islam juga naik. Gitu. Orang kami Ya saya yang 202. naikkan. Saya yang naikkan. Pertanyaan kan abang yang terakhir naik nih. Abang naik. Iya, Ngapain? ya nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol saja. Saya enggak mau ngobrol bang, saya mau tanya jawab sama yang Kristen. Oh iya baik, Bu. Saya menerima tanya jawab juga. Enggak, saya mau Berarti tanya dia jawabnya oten sama yang gitu. Kristen. Menerima tanggung jawab itu. Iya, saya menerima tanya jawab juga. Iya, berarti kan Kristen. Kan sudah kasih tahu menerima tanggung jawab di sini naik rumah Kristen. Ya, menerima tanggung jawab berarti abang menerima tanggung jawab orang Kristen gitu ngaku. Saya menerima tanya jawab di Komal. Anda kan Kristen berarti. Dia tidak mau diskusi, Bang Ton nggak mau diskusi. Yang dia mau tanya jawab itu mau Kristen. Yang naik berarti Kristen. Ya, nggak paham juga. Udah. Udah, Kristen tanya Kenapa aja. sih? Hanya diperbaiki lagi coba. Kristen tanya aja. Nah, nggak pertanyaan abang barusan loh, diperbaiki lagi coba. Udah bang, kita nggak mau Apanya, polemik. Anda itu Iya. di lain waktu Anda menghujat sesama Muslim. Jadi kita nggak butuh yang begitu. Muslim mana yang saya hujat? Udah turun aja lah. Saya tuh nggak asal ngomong kok. Lah iya saya tanya Muslim mana yang saya hujat? Udah, nggak usah diterangkan. Anda itu gini aja deh. Kalau betul Anda Muslim, Anda narasikan dulu deh. Menurut Anda, Yesus itu Tuhan yang benar atau Tuhan yang tidak benar? Silakan. Yesus bukan Tuhan, Oke. Lalu dia Oke. siapa? utusan. Utusan Tuhan. Anda meyakini itu? Iya. Oke. Mohon maaf ya, saya masih ingat lain waktu Anda menghujat sesama Islam. Ya Anda suka nyamar-nyamar Anda ini. Kalau narasinya salah ya saya hujat. Nah kan? Mm-mm. Cari aja yang lain Bang Ton. Orang ini nggak jelas Bang Ton. Turun Nah, dengan coba jelas. kalau abang merasa Yaudah. ada orang Muslim yang bernarasi salah, Iya. abang Nggak tetap dihujat. dukung. Nggak kami hujat. Hah? Kami benerin. Abang tetap Hujat, dukung. Kami nggak hujat, kami benerin. Kami nggak Oh iya, Kami saya nggak hujat, benerin Bang. juga. Sekali lagi kami nggak hujat. Kami benerin. Kamu Saya hujat. benerin juga. Enggak, saya benerin Enggak, kamu juga. bilang tadi kamu hujat. Terus menurut abang nggak Ingat dihujat? teman-teman yang lain di sini ingat nggak? Dia bilang apa? Hujat. dia hujat katanya. Dia hujat. Makanya menurut Oh, Bang kamu Dian sekarang Pratama- aja kamu udah bohong. Menurut Bang Dian Pratama, hujat itu Dia kamu menghujat intinya, kamu menghujat ketika orang salah Muslim, saudaramu kamu bilang, kamu hujat. Kalau Contoh- salah narasinya, kamu sendiri yang contoh ngomong itu. Kamu hujatannya sekarang aja udah bagaimana? ngomong bohong. Loh kok bohong gimana? Sudah bohong Contoh kamu, hujat. barusan kamu bilang bohong. Saya Baik, benerin, padahal kamu hujat. Kita benerin tes-tesan sama hujat sama Islam apa ya, enggak? Wacot ya. Kita tes-tesan Islam dulu ya. Nggak usah. Saya nggak perlu, nggak penting. Siapa kamu mau tes saya? Ngapain tes-tesan nih? Kamu siapa? Gimana? Siapa? Abang gini, Kamu kok- bentar kok Bang kamu Masud, siapa? gini. Islam gitu loh. Bang Masud, bentar gini. Abang kalau mau bikin tes-tesan Islam itu boleh bang. Syaratnya gampang. Abang buka komal sendiri gitu. Terus abang Enggak, masalahnya- silakan bikin tema. Dengarkan saya dulu dong. Oh, Hargai baik, saya baik, dong. baik. Hargai saya ngomong. Ya. Baik. Anda buka komal sendiri lalu Anda bikin tema tes-tesan Islam. Adu jago-jagoan Islam. Nggak ada yang larang bang gitu. Tapi kalau di room orang, Anda terikat dengan yang namanya aturan. Baik. Jadi begini Bukan Bang Anda Ton. yang ngatur gitu. Ketika saya ditanya ya, terus dikatakan saya menghujat, yang mana hujatannya semacam apa? Saya tanya nggak ada yang jawab. Terus saya dibilang, Anda itu Dikatakan begitu karena Anda udah
udah banyak yang tahu sama Lah Anda. iya, mana hujatnya semacam apa? Kan Anda sendiri sudah mengakui kalau ada yang narasinya salah Anda hujat. Siapa yang ngomong gitu? Saya luruskan, bukan saya hujat. Kalau itu dianggap hujat Kan belum apa udah bohong. Kan Loh, teman-teman bukan- dengar nggak? 100 Di sini kan lebih dengar orang dengar semua juga tadi. sudah dengar semua loh. Kalau dia salah narasinya saya hujat. Bang, kalau ada orang Anjing, betul, menganggap bangsat. Abang watch out ini Saya bilang anjing, saya bilang anjing kok kamu yang tersinggung gimana sih? belajar Islam dari Nabi siapa? Aduh, bangsat betul. Nah, enggak, Kamu tersinggung ada- lagi. sabar. Gimana? Sabar. Ada Nabi yang ngajarin tentang berkata berkalam begitu. Siapa saya bawa nabi dengan kamu? Saya bilang bangsat sama anjing kok kamu tersinggung? Kamu anjing sama bangsat? Kan enggak. Kamu ngomong sama siapa? Saya ngomong sama kamu. Hah? Kamu merasa diomongin? Oh enggak. Sontoloyo. Enggak. Jadi tujuannya apa mau naik ke sini? Kenapa Udahlah, Bang jangan Ton? jangan itu. Tujuannya naik ke sini Enggak. mau apa? Tadi ada yang bilang nih ya, ada yang bilang dikira saya menghujat. Ya, Saya ujatannya adalah saksinya. Anda Ya. itu berpolemik terus. saksi Ya kan? saksi tentang Saya hujatan. dong. Kau Kan abang sendiri komik udah itu. ngaku. Ya. Bang Onta Komik tadi udah bernarasi. Kalau ada yang bernarasi salah ya saya hujat. Selesai. Saya memang menghujat. Menurut abang ya narasi Menurut saya, salah itu kamu ya yang hujat. menyatakan kok menurut Itu kan kami itu loh. pernyataan Sontoloyo. Kami Saya, dengar. saya Pernyataanmu iyain kok menurut kami itu loh. Koplak. agar saya iyain agar saya bisa ditunjukkan hujatannya macam mana. Udah nggak usah lah. Turun aja lah bang. Enggak, jangan. Nah, ada yang mau Enggak. tanyain hujatan Turun Anda. aja lah bang. Saya Anda sudah tahu kok. mengakui. Warna Anda itu sering duduk dengan orang-orang yang memang menghujat Islam. Berarti Anda Iya, sudah turun aja lah. Ya, dibawa aja tenang-tenangnya. Bersemedi ya. Dia ini suka Jadi naik kalau ke komal-komal nggak jelas. Karena aku kasih tahu ya, kalau mau tes-tesan Islam, jago-jagoan Islam, Anda ngerasa jago Islamnya, nggak boleh bang, boleh banget, boleh. Caranya apa? Caranya buka komal sendiri, bikin tema sendiri gitu ya. Enak kok kalau sama saya gitu. Kalau di saya, di komal saya ya patuhi aturan saya, patuhi tema saya gitu. Oke bang. Anda mau buka, saya mau buka komal jago-jagoan Islam karena saya jago Islam, boleh, tidak ada yang larang. Syaratnya apa? Buka komal sendiri. Paham ya teman-teman ya? Santai aja, jangan langsung dibawa emosi, santai aja teman-teman. Bang Karo lanjut ya. Merasa ngerti Islam tapi memfitnah orang Islam. Memfitnah itu kalau misalnya tidak diakui. Sementara kalau Anda mengakui, ya saya hujat kalau orangnya salah bernarasi. Artinya apa? Anda mengiyakan apa yang dikatakan Bang Dian, selesai masalah. Gitu. Enggak, untuk komik kau mungkin lupa. Kalau aku itu pernah berapa kali kau naik ke Komal. Kau itu nggak pernah jelas ngaku agama kau. Dan kau duduk sama-sama orang-orang nggak jelas. Udah selesai nggak apa-apa. Terserah kau mau ngomong apa. Kalau memang kau memang seorang muslim, kenapa kau justru menyerang saudara seiman? Coba kau naik ke Komal sekarang, kau diskusi sama Oten. Iya kan? Kalau kau merasa kau punya standar quality yang bagus, tunjukkan kau lebih beradab dari kami gitu loh. Iya kan? Kenapa? Dengan Kristen ini kita ngomong tegas, dianggap kita ini menghujat. Kita ngomong lembut, dianggap kita ini seiman dengan mereka. Jadi bagi kami nggak penting itu. Kami tidak butuh validasi. Pandangan orang. Kami tidak butuh validasi bahwa kami itu keras terlalu. Nggak penting. Saya punya, Bang Ton tahu mungkin ya, saya suka kalau dengan Oten itu, kalau dia udah menghujat, saya ludahi. Tetapi pernah tidak saya merendahkan individu Tuhan mereka? Tak pernah saya. Yang lain boleh menyebut nama Yesus dengan yang saya tidak pernah. Saya tetap aja Yesus, yang mulia Yesus. Saya nggak pernah mau. Coba cek seluruh diskusi saya tidak pernah mau. Kenapa? Bagi saya itu bukan esensi. Saya suka nurunkan orang. Tatkala apa? Pertanyaan saya dengan data ditolak. Dia bawa kemarin itu, Bang Ton, saya naik ke Komal Kristen. Percaya Yesus akan dapat hidup kekal. Saya cuma satu pertanyaan saya dari awal sampai terakhir. Tunjukkan percaya sebagai apa, datanya di mana.
Wah kau tak, saya minta data. Menurut saya Pak, oh saya tidak menurut kamu. Bibelmu yang saya tanya. Berarti itu esensi substansi nggak itu? Substansi. Bentar, Bang Dian. Berkaitan dengan yang orang seperti ini ya, memang kerjaannya kayak masuk ke teman-teman yang buka inilah yang berapologet lah gitu kan ya. Iya. Emang mengomentari, hobinya ngomentarin, jadi juri. Emang cocok lah kalian tuh, emang sekumpulan orang-orang yang jadi juri lah gitu ya. Terus merasa bahwasanya kita itu yang berapologet ini Salah. tidak lebih pintar dari kalian gitu loh. Kalian lebih pintar dari kami gitu. Ambillah itu ya, ambil. Kau memang pintar Islam, kau memang jago lah gitulah. Tidak ada salahmu gitu. Sehingga kau tidak perlu berkontribusi dalam hal seperti ini gitu. Termasuk ngomentarin kami gitu. Harusnya gitu dong. Ya kan? Karena apa? Faktanya orang-orang seperti Anda tidak ada kontribusinya malahan gitu loh dalam apologetika ini gitu. Justru dia duduk-duduk sama Kapirun. Nah, itu dia masalahnya. Tahu nggak? Terus ada sebentar, saya kasih tahu. ngegosipin, memfitnah teman-teman contoh Sebentar, kayak Bang saya Zuma. saya nanti tampilkan data. Nggak bisa, belum saya bisa open game. Saya tampilkan data Sandi Permana dengan BAB itu mesra loh. Padahal kita tahu BAB itu menghujat terus itu. Apa itu coba? Dan dia Sandi Permana bilang, wah ini Islam ini gimana Ustadz begini-begini. Lah dia duduk sama orang kafirun kok. Kenapa sih? Bukan berarti kita tuh, mohon maaf ya Bang Ton ya, bukan berarti kita tuh alergi bergaul, duduk bersama dengan orang-orang Kristen. Bukan. Masalahnya orang Kristen ini menghujat, merendahkan Nabi, merendahkan Islam. Kok bisa mereka duduk bareng-bareng? Padahal kata Nabi, walladzina asyidda wal kufar. Gitu loh. Ikutan ketawa lagi Bang ya. Ikutan ketawa lagi, ngejek-ngejek agama sendiri. Terus tiba-tiba datang ke komal-komal kita yang memang bener-bener ya, saya usahakan sekondusif mungkin gitu loh. Masih lah diserang sama kalian gitu. Heran gue salah apa sih sama kalian gitu. Begini Bang Ton. Orang aja aduh. Mereka merasa jadi wakil Tuhan gitu ya. Padahal kita nih kapan pernah Muslim itu mengaku dia paling sempurna? Nggak pernah dong. Betul nggak? Nggak pernah kita. Kita sama manusia biasa kok. Tapi berbicara iman, berbicara dasar iman jelas gitu loh. Ya nggak apa-apa. Nah kan kau begini kan. Tidak masalah siapa yang bilang. Loh kok ngomong Hawarij. Loh kau jangan ngajari sama kami apa perbedaan-perbedaan tuh. Saya ini keluarga saya besar, ibu bapak saya NU, keluarga istri Muhammad orang Persis. Saya tiap hari sholat di masjidnya orang NU. No problem. Kau yang cari-cari masalah. Ini tanda ini, lihat nih. Narasi dia begini ini udah ketahuan nih. Tukang adu domba nih, liatin. Ujungnya densus, ngecap orang Hawarij ya kan. Diblokir aja lah Bang Ton. Gak perlu kita orang-orang begini Bang Ton. Iya sama sih Bang. Tadi cuma pengen tahu aja ngapain naik komal saya gitu. Ya mau ini ngetes. Kalau ngetes jago-jagoan Islam saya ampun deh Bang gitu. Ngalah saya. Bukan ngalah, memang kalah. Saya ampun deh kita angkat tangan. Jago Anda Islam gitu. Sehingga saking jagonya Anda sampai semua dipandang rendah gitu loh. Termasuk kayak Bang Zuma, terus para apologet kita yang sudah apa namanya? Mapan. Kelihatan gitu loh. Kelihatan, bukan masalah mapannya Bang. Kelihatan hasilnya gitu loh. Bagaimana kemudian banyak orang yang beliau mualafkan gitu kan ya. Artinya kan ada satu apa namanya, hasil satu kerja hal yang baik gitu kan. Iya. Bukan Bang Ton. Saya justru mengatakan begini, jujur. Saya katakan begini. Berapa banyak ulama di Indonesia yang harusnya berterima kasih, kenapa? Loh, selama ini ALLAH di Bible itu kita nggak tahu tuh. Saya aja jujur ini. Jujur saya katakan. Loh. Bang Dian, aku ingat kok Bang Dian pertama di TikTok main di Komalku kan Bang Dian. Iya. Belum debat waktu itu. Betul. Kaget beliau dengan apa yang saya bacakan, kaget beliau. Baru tahu di saat itu gitu. Iya, jadi kita ini Masya Allah ya berkontribusi. Jadi begini loh, biarkan semua orang Islam itu punya kontribusi. Yang typing, yang berbicara dengan keras. Oke, contoh. Ini ada perselisihan apa Uniripa dengan Bang Blender. Wah, tapi pada akhirnya apa coba satu coba. Nanti lihat lebaran nanti.
Assalamualaikum saudaraku. Wah, aku pernah buat salah sama kamu. Lah memang begitu kok Islam. Bang Ton, buka nanti dalam sirat, cari itu. Apakah pernah Bapak Abu Bakar Siddiq berselisih dengan Umar? Pernah. Apalagi kita ini orang jauh dari Nabi, kemudian tiap hari yang ini ngompori, yang ini fitnah ke sini, yang ini fitnah ke sini. Bang Zuma aja tuh lihat tuh. Aku kadang-kadang nggak habis pikir loh ya. Kenapa sih orang itu kan beragam cara untuk membelokkan cara kita berdakwah begini loh Bang Ton ya. Tapi kita tetap lihat tuh. Ingat nggak dulu bagaimana si logika berusaha menjatuhkan Bang Zuma? Dia sendiri yang jatuh. Ingat kan? Yang namanya si T itu, wah, digoreng habis itu Bang Zuma begini begitu. Sampai sekarang tuh lihat tuh foto Bang Zuma, Pak Dusun Lacip itu, akun-akun yang begitu-begitu. Apakah mereka mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka? Nothing. Kenapa? Karena memang kalau betul dia berjuang karena Allah, maka kebenaran itu Allah tampakkan. Lo kelihatan kok orang jujur yang tidak jujur. Kita merasakan kok. Ngapain? Ya Carol, apa lagi yang mau kau tanyakan? Cukuplah bahasa orang Mona begitulah. Carol. Lanjut Bang Carol. Lanjut ke topik deh. Carol Alvin Hoppen Vegan. Oh, Hop Vegan. Gimana sih ngeja nama kau ini yang bener nih? Carol Alvin Hop Vegan. Namanya Alvin kayaknya ya. Carol Alvin nama dia. Hop berharap Vegan. Kalau saya bacanya beda itu. Carol Alvin Ho Pegon. Coba gimana? Sambung karena lurus. Enggak semua orang Yahudi itu pagan. Pagan itu sebetulnya bukan pengajaran Tuhan itu. Karena pengajaran Tuhan itu ya orang Yahudi kan mengkonsumsi daging juga. Makanya mereka punya kosher. Iya. Mereka ada cara penyembelihan sama dengan Islam. Tetapi Islam kan Allah itu lebih memudahkan dalam Islam. Kenapa di dalam Yahudi itu memang mereka itu kan aturan halal haram itu kan dikatakan memang orang Yahudi itu apa yang Allah halalkan diharamkan, yang haram dihalalkan. Nah orang Islam nggak boleh begitu. Maka halal di dalam Islam itu ringkas. Yang dikatakan dilarang ya sudah lah, haram itu berarti, ya kan? Yang ada itu wakulu wasrabu wala tusrifu, nggak boleh israf. Nah kalau yang contoh tadi kan tidak mau makan daging sama sekali, ya loh, Allah memang menciptakan itu untuk kita gitu. Yang dilarang itu kan berlebih-lebihan kan. Ada orang yang suka makan daging terus, ya nggak bagus gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dek Ton? Alhamdulillah. Wal syukurillah sehat. Maaf tanya Bang Dian pertama dulunya Kristen? Enggak. Beliau nggak akan pernah jadi mualaf ya. Nggak mau jadi mualaf. Lahirnya insya Allah diazanin ya Bang Dian ya. Alhamdulillah. Dan nggak mau jadi mualaf. Saya terus terang walaupun di bagaimanapun kalau saya disuruh mualaf saya enggak. Mohon maaf. Lu udah mualaf, udah. Beliau mukallaf. Udah, jangan sampai 2 kali mualafnya. Enggak, saran saya buat yang Kristen yang Muslim juga sama nih. Fahami diksi-diksi itu dengan apa ya? Dengan baik ya. Mu'allaf itu apa? Mukallaf itu apa? Muslim itu apa? Muslimah itu apa? Islam itu apa? Karena penting itu. Apa itu kafir? Apa itu munafik? Apa itu apa ya? Banyaklah. Ya, banyak istilah-istilah itu. Syirik. Musyrik itu pelakunya. Syirik itu kesyirikan kalau bahasa Indonesia itu adalah perbuatannya kan. Kemudian karena Islam tuh rinci Bang Ton. Islam tuh rinci kan. Ya, Islam tuh rinci. Ada mujrimin,
ada apa namanya macam-macam istilah. Nah itu penting. Nah sama seperti kita bahas nih kayak apa Carol ini kan, apa itu pagan, dasarnya dari mana, apa perintahnya, apa larangannya gitu loh. Ya ini seperti yang dikata ya, Oten salah paham tentang kafir lah, ya memang iya mereka salah paham, makanya seolah-olah karena kita mengkafirkan bukan mengkafirkan, mereka adalah kafir kita sebut kafir berarti kita membenci mereka, ya nggak begitu. Apakah seseorang itu tatkala dia kafir berarti dia diperangi? Ya enggak juga. Jadi di dalam Islam itu rinci penjelasan itu. Bukan sekedar apa ya, keyakinan. Tapi kalau Kristen saya tanya nih Bang Ton, dari 20 Kristen saya tanya apa arti Kristus, macam-macam jawabannya. Mungkin dari 20 itu yang sering diskusi dengan Muslim yang bisa jawab. Iya betul. Selebihnya nggak bisa jawab apa itu arti Kristen, pengikut Kristus katanya. Bukan, apa itu Kristus, pengikut Yesus. Kristus itu pengikut Yesus. Apa itu Kristus? Juru selamat. Masih mendekati ya. Ada yang bilang apa itu Kristus? Kristus Tuhan. itu Tuhan. Ya Allah. Paling sering itu. Yesus itu apa? Alfa dan Omega. Saya mau tanya begini Ustaz Dian, saya bingung gitu. Kenapa orang Kristen, orang-orang Kristen kalau kita bilang kafir dia marah ya? Maunya dibilang Muslim gitu maksudnya. Lebih marah lagi. Kan harusnya. Karena Serba salah. arti kata gitu. Makanya Aku bilang sama menolong Bang Karol, Bang sesuatu. Karol banyak orang Kristen tuh nanti itu masuk neraka bukan karena tidak mengenal Tuhan, enggak, karena enggak ngerti bahasa Indonesia. Masuk neraka gara-gara nggak ngerti bahasa Indonesia. Percaya enggak tuh? Tuh Rintik Hujan ngomong Isa Kristus Yesus itu ngomong. apa? Wih, sejak kapan ada Isa Kristus? Iya. Coba naik Rintik Hujan, naik aja Rintik. Nggak, aduh. Yesus Kristus. Ini pertanyaannya lucu. Luar biasa ini. Baru ini terminologi baru ini kayaknya. Baru juga. Kalau Isa Almasih kalian pakai ada, tapi kalau Islam pakai Isa Kristus nggak ada. Itu Kalau kombinasi Isa Almasih dua dipakai bahasa sama itu. Kristen ada ya. Bang Tan, bahasa Arab dan bahasa Yunani itu nggak nyambung itu. Bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia itu Isa Kristus agak lain. Ya nggak ada tuh Bang. Nggak apa-apa, naik aja sini. Rintik Hujan naik. Jadi istilah Isa Kristus tuh nggak pernah ada. Tapi kalau Isa Almasih digunakan oleh pihak Kristen itu ada, bahkan ada sejarahnya. Matius 1 nomor 1 dalam terjemahan Selber tuh Isa Almasih. Jelas itu. Ada ini aja Bang, nggak usah jauh-jauh, di kalender aja yang 5 tahun atau 6 sampai 10 tahun. Oh gereja aja kalau begitu ada Bang Ton. Gereja ada. Isa Almasih banyak kok. Sampai sekarang tuh di Jakarta tuh ada tuh. Di Bandung masih ada kok. Di Jakarta kemarin malah kita lewatin tuh Bang, sama ini waktu ke Jakarta. Gereja Isa Almasih. Nah, itu masih jadi apa namanya, fakta sejarah gitu. Bahkan bisa kita lihat buktinya sampai sekarang. Bukan fakta sejarah, malah fakta realita. Kalau fakta sejarah itu sudah berlalu kan. Gereja Isa Almasih itu di Cimahi masih ada, kokoh berdiri. Kalau Isa Kristus tuh nggak pernah ada ya Kak Rintik ya. Oh tuh liatin tuh, gereja dekat rumah masih pakai Isa Almasih jemaat Allah. Wolo, bukannya Mateus Bang ya? Abang pergi ke gereja itu coret jemaat Teos. Kayak perang tuh. Ini kenapa sinyalnya ya dia? Halo? Tapi jemaatnya cuma 6 orang. Saya izin dulu ya. Siap. Bang Ustaz Dian semua. Hati Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam. wabarakatuh. Halo Rintik Hujan. Ini Bang Karol kemana sih ini?
Gaya kamu tuh begitu kalau diskusi dia diem, nanti typing di bawah. Gitu aja gaya dia diskusi tuh. Diem, nanti ngomong sendiri tiba-tiba. Bagus ya, jadi dia kalau di Markus itu kan pergi beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini enggak, ini ngeberitain sayur-sayuran dia malahan. Tapi kan dengan bahasa baru, Bang Ton. Yang lain beritain Injil, dia beritain sayur-sayuran. Gimana nih Bang? Kan harusnya dengan bahasa baru. Iya, dengan bahasa baru. Nah berarti bahasanya kalau dengan sayur kol dengan kubis dengan bahasa kubis, tomat dengan bahasa tomat, ikan apa namanya, ikan cupang, tahu Bang Ton? Tahu. Nah berarti ngomongnya memberitakan kabar baiknya dengan bahasa ikan cupang, ikan betok, ikan pare, apa namanya, ikan sapu, apa namanya yang ramai di Jakarta di Ciliwung itu, ikan sapu-sapu ya, sapu-sapu itu yang kadar merkurinya tinggi itu, ikan sapu-sapu kan. Camat, kemana aja Camat? Sehat? Alhamdulillah sehat itu. Aduh. Masya Allah. Apa aktivitas? Aktivitas lagi nggak ada kerja deh Ton. Nyantai. Iya, lagi cuti. Bang Pelan. Oh Bang Pelan. Dan makanya Bang Pelan. Dia lagi dua natur kayaknya itu. Dua natur. Pelan, iya. kalau nggak dua natur ini dia nggak monitor Tidur. dari tadi dah. Bang tadi mau malam kerjaan itu nggak Bang? Bang mau kerjaan nggak Bang? Kerja apa itu ya? Nyapu jalan Bang. Wah, di Jakarta. Kalau nyapu jalannya nggak berat, yang susah itu nyapu jalan dan kebenaran dan hidup ini yang susah tuh. Iya. Nah, saya bertanya begini maksud saya itu kan. Orang yang bekerja itu apa coba Bang? Orang yang bekerja itu ya, ya kita apa? Ingin menikmati hasilnya aja dan juga berharap ibadah, gitu loh. Berharap bayaran kan? Iya. Oke. Kalau kau monitor, pernah tidak Yesus menjanjikan bayaran tatkala Kristen itu menuhankan Yesus, menganggap Yesus Tuhan, menyembah kepada Yesus? Ada nggak janji harapan itu dari Yesus? Nggak ada. Nggak, kita tanya yang Kristen. Yang di bawah kalau ada yang Kristen, coba kalian renungkan kata-kata saya. Kalau seorang ingin menyatakan bekerja, yang diharapkan apa? Tentunya upah kan, betul nggak Bang Ton? Kita bisnis nih kan. Saya misalnya, Bang Ton, ini ada proyek nih. Tapi bisa nggak ke Jakarta? Oke, nggak apa-apa. Pakai modal tuh, betul nggak Bang Ton? Wah, bensin habis. Dengan harapan apa? Ujung-ujungnya kan dapat untung kan? Digaji. Digaji kan? Nah, ujung-ujungnya datang ke Jakarta nggak jelas janjinya ini, kerjanya nggak jelas, bayarnya nggak jelas, kan nggak mau. Ya ada bos nih. Nyampe ke Jakarta, cuman nyampe ke Jakarta, cuman nggak jelas gitu loh. Nggak dapat upah ujungnya, manyun. Nah yang saya khawatirkan tuh Kristen tuh begitu. Kenapa? Ya, akhirnya apapun itu, ya kan? Kita ini kan adalah adanya janji akan mendapatkan apa. Kalau kita melakukan apa, dapat apa. Kan begitu. Itu konsekuensi iman. Makanya dalam data Markus 16 nomor 16, barang siapa yang percaya ia akan dibaptis, yang tidak percaya dia akan dihukum. Loh, yang percayanya apa dulu nih? Makanya tadi kan ada narasi begini. Yang percaya Yesus sebagai yang percaya Yesus dapat hidup kekal. Masih ada pertanyaan di sini. Masih belum jelas nih relasi Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu belum jelas. Nah, percaya Yesus sebagai apa? Itu pertanyaannya. Ya betul Bang Mak ya. Jadi kita ini kan apa ya? Cuman membukakan pola pikir mereka saja sih.
benarkah mereka itu keyakinannya? Apakah ada janji dari Yesus kepada kalian orang yang mengikuti dia? Ya kan, mengikuti dia sebagai apa nih? Yohanes 14 nomor 6 kan itu kan? Mengikuti Yesus sebagai apa? Sebagai utusankah? Sebagai Tuhan? Dia ini adalah juru selamat atau pemilik keselamatan? Itu dia. Bang Ton, aku izin turun dulu ya. Siap. Aku mau adain dulu. Mau ngecek-ngecek dulu ya. Kalau Deton, kita rungkat aja mau- deh. Ini apa? Oi. Deton, mulai tadi malam itu, Kenapa? mulai tadi malam nggak rungkat. Oh enggak, semalam pakai akun yang satu ketombak. Lagi subuh tadi. Saya nyimak tadi malam itu yang tentang penulisan kitab suci Al-Quran itu. Oh iya itu di akun yang satu. Ketombak itu, Bang. Tadi malam ketombak. Iya, yang akun itu ketombak. Aduh. Yaudah kalau ini si Karol juga ndak monitor, jadi kita tutup aja lah dulu ya. Ya, oke, baik. Ya teman-teman semuanya, terima kasih, sehat selalu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tanya Yohanes 14 dari Kejadian. Rupa kita. Bukan yang saya tanya, kenapa Yesus sama dengan babi? Iyalah. Pertanyaan saya, kenapa Yesus sama dengan babi? Itu babi, Yesus itu anjing. Yesus sama dengan anjing, itu pertanyaannya. Daging dong. Aku beri data. Yohanes 1:14, datanya Yohanes 1:14. Emang botol. Itu Yohanes 1:14. Iya. Raket. Daging. Tapi Apa? jelaskan itu dagingnya apa? Daging apa di situ? Kejadian 1 ayat 20. Dia muter Kejadian. Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya tanya kenapa Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi daging merujuk kepada Yesus. Itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Ya, gak bisa menjawab kan? Gak bisa menjawab. Mencret. Gak bisa menjawab, mencret. Oh, saya bilang. Makanya saya bilang, kalau Tuhan ini dari makhluk manusia, kalau manusia ini jadi Tuhan, jadi hakikatnya sama dengan binatang. Nah, Tuhan mereka kan sama dengan binatang, ya kan? Kalau manusia dijadikan Tuhan, nah ini sama mereka, Tuhan mereka seperti binatang. Otak binatang itu kali. Coba, kita tidak boleh menghujat ya. Bahkan Yohanes sendiri mengatakan Yesus itu anak binatang. Yohanes sendiri loh, anak domba. Yesus anak binatang kok. Mana datanya? Lihatlah anak domba. Lalu siapa? Siapa itu anak domba? Kenapa diambilkan dengan domba? Iya, karena Yesus sama dengan babi, dengan anjing. Paham nggak? Kan? Menghujat. Lah, makanya kau jelaskan kepada saya hakikat Yesus sama dengan babi, sama dengan anjing. Itu kan dibilangnya daging. Nah, daging apa? Babi. Daging apa? Kejadian 1 ayat. Kejadian Yohanes 1:14 dia nggak mau bahas. Dia takut membaca Yohanes 1 nomor 14. Dia takut membaca Yohanes 1:14. Kenapa takut membaca Yohanes 1 nomor 14? Islam anjing. Kenapa takut membaca Yohanes 1 nomor 14? Kenapa takut? Kenapa? Bisa daging tikus, betul di bawah tuh. Bisa daging tikus, bisa betul. Pokoknya Yesus sama dengan binatang, heran gak ya nih? Yesus sama dengan binatang, hujat loh. Menjadi manusia. Iya, firman itu telah menjadi daging. Kenapa takut baca Yohanes 1:14? Lihat kamu, ini aku baca. Nah, silakan. Kita takut dengan kebenaran. Silakan. Mulut kau aja yang banyak. Baca, jangan takut, baca. Oh kan?
Firman itu telah menjadi manusia Di mana ada manusia di situ? antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada Dia sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ah, itu kenapa jadi manusia? Terus bentar. Ah, sudah dibaca kok sebentar lagi. Kenapa jadi manusia? Satu ayat 26. Kejadian 1 belum ada Yesus. Oke, gini ya. Di situ gantian. Jadi di Yohanes 1:14 teman-teman, firman itu telah menjadi manusia dalam terjemahan baru. Ya, LAI menerjemahkan adalah manusia. Padahal ingat, padahal kalian sudah ditipu. Original tag-nya bukan manusia. Original tag-nya adalah daging. Ya kan? Original tag-nya daging. Nah, firman itu telah menjadi daging, ya kan? Tetapi bolehkah daging ini merujuk kepada manusia? Boleh, sah. Bolehkah itu adalah kepada manusia Yesus? Boleh, karena Yesus adalah daging. Dalam original tag-nya bukan manusia, tetapi daging, sah. Iya. Nah, kalau itu daging itu merujuk kepada Yesus, boleh karena Yesus adalah daging. Tetapi bolehkah kepada babi? Boleh, karena babi juga adalah daging. Bolehkah kepada anjing? Boleh, karena anjing juga daging. Nah, pertanyaannya jadi begini, kalau Yesus itu adalah daging, babi juga daging, anjing juga daging, kenapa Yesus hakikatnya sama dengan babi? Kenapa Yesus hakikatnya dengan anjing? Kan gampang. Nah, teman-teman, mereka menafsirkan, merubah ayat daging itu menjadi manusia Yesus. Tetapi secara kaidah umum, daging ini bisa kepada babi, bisa kepada anjing. Nah, kalau bisa kepada manusia, boleh juga kepada babi, kepada anjing. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa hakikat Yesus sama dengan babi, babi sama dengan Yesus? Kenapa hakikat Yesus sama dengan anjing, anjing sama dengan Yesus? Kenapa? Ya, teman-teman, kita hanya bertanya aja. Mereka nggak bisa jawab. Mencret. Nah, kita kan bicara tentang hakikat ya di sini. Hakikat adalah hal yang sebenarnya. Hakikat itu artinya hal yang sebenarnya. Babi yang sebenarnya adalah daging. Anjing yang sebenarnya adalah daging. Yesus yang sebenarnya adalah daging. Nah, antara babi dengan anjing dengan Yesus sama, yaitu hakikatnya daging. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus sama dengan babi, Yesus sama dengan anjing, anjing sama dengan Yesus, babi sama dengan Yesus? Kenapa? Karena gini, teman-teman, kalau berbicara hakikat itu adalah hal yang sebenarnya. Nah, padahal kalau bicara Tuhan, Anda baca di Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24, Tuhan itu roh, bukan daging. Nah, Tuhan ini roh. Yohanes 4 ayat 24. Nah, di sini Yesus itu daging. Nah, kenapa kalau bicara Yesus daging, babi daging, anjing daging? Pertanyaannya, kenapa hakikat Yesus sama dengan babi? Yesus sama hakikatnya sama dengan anjing. Anjing sama dengan Yesus, babi sama dengan Yesus. Kenapa? Daging domba, betul. Makanya Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba, anak binatang. Nah, ini Yesus dikatakan anak binatang kok. Bukan kata saya. Pertanyaannya, kenapa belum dijawab dari tadi? Takut dia. Kenapa hakikat Yesus sama dengan babi? Kenapa hakikat Yesus sama dengan anjing? Dasarnya apa? Dasarnya Yohanes 1:14, Yohanes 4 ayat 24, Roma 1 ayat 3. Di Roma 1 ayat 3 tentang kedagingan Yesus Kristus. Nah, di Yohanes 1:14 firman telah menjadi daging.
Nah, daging ini katanya Yesus. Padahal di Yohanes 4 ayat 24 Tuhan ini roh. Lah, Yesus itu daging. Nah, kalau Yesus daging, babi daging, anjing daging, kenapa Yesus sama dengan babi? Kenapa Yesus sama dengan anjing? Kenapa babi sama dengan Yesus? Sama dengan anjing. Kenapa anjing sama dengan Yesus? Kan di situ. Jadi teman-teman, kita tidak boleh menghujat ya. Kita tidak boleh menafsirkan, tidak boleh menjelaskan, framing atau menghujat. Baik kitab-kitabnya kitab siapapun ya, kitab Hindu, kitab Buddha, kitab Hindu, kitab Buddha.